memenangkan ribuan smartphone setiap bulannya. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Itu seperti kalau lihat ya pemirsa tuh wajahnya seperti flat gitu ya. Ini agak unik karena kalau orang itu merasa terganggu, merasa marah karena itu biasanya mukanya ada marah, ada ekspresi sedih. Ini enggak, cuman sedih. Sedih aja gitu. Padahal harusnya yang Bunda lihat ada ekspresi campuran ya. Ada marah, ada sedih, ada malu, ya, dan ekspresi nggak percaya juga. Kok sampai tega Dena melakukan pelaporan dan menggugat perceraian? Gitu. Ditelisik dari mana sih Bun? Kalau ekspresi sedihnya, kecewanya, atau ada gerakan khusus nggak sih yang menandakan? Berarti ini mau dilihat. Dijelasin aja. Dijelasin aja ya. Biasanya. Kelihatan ekspresi malu nggak nyamannya itu ya bisa dilihat. Excuse me, aku ngeliat di situ apa ngelihat ke Mas Indra? Bebas nih, langsung sini aja ya. Ya pemirsa, bagaimana Bunda bisa tahu ekspresi Ijong itu nggak nyaman banget ketika preskon ya, ada perasaan malu. Lihat tubuhnya itu agak bungkuk loh ketika preskon, dan ketika dia cerita bahwa dia sebenarnya preskon ini diadakan tuh karena kepaksa, tuh tiba-tiba tuh badannya langsung gini tuh. Terus dia maju badannya ya, kan awalnya tuh sebelum preskon itu badannya agak mundur ya ke belakang. Kalau pemirsa lihat itu, kalau tubuh pengacaranya itu kan ke depan semua, tim pengacaranya. Ijong sendiri badannya agak ke belakang. Itu menunjukkan sebenarnya Ijong itu nggak nyaman untuk cerita seperti ini, membuka masalah rumah tangganya nggak nyaman banget ya. Tapi ketika dia bilang ya saya harus meluruskan tadi ya, meluruskan apa, karena banyak berita-berita yang nggak benar beredar, itu tiba-tiba badannya Ijong langsung negak dan langsung maju ke depan. Itu menunjukkan ketidakterimaan dari seorang Ijong. Dia merasa seperti dipojokkan, disalahkan dalam kondisi ini gitu ya. Tapi kalau dari gestur yang ditampilkan Ijong, jujur nggak sih Bun dia dalam melakukan press conference itu? Kalau Bunda lihat jujur ya, cuman Ijong itu merasa ada hal-hal yang dia tidak nyaman untuk sharing dengan publik, kecuali kepaksa ya. Mungkin pemirsa merasa, tapi Ijong kan katanya dituduh untuk melakukan kekerasan ya. Jangan lupa loh, Dena juga melaporkan, maksudnya pihak Ijong kan juga kasih bukti ya bahwa Dena juga ada melakukan kekerasan ya kepada ini ya, kepada Ijong juga. Jadi dua-duanya saling menggugat, melaporkan. Kalau Bunda lihat, dua-duanya sebenarnya nggak ada maksud ya untuk melakukan kekerasan. Cuman ini bentuk akumulasi dari kekecewaan yang berlarut-larut dalam rumah tangga, tidak menemukan solusi, buntu, akhirnya tadi terjadi kekerasan ya. Jadi dua-duanya sebenarnya ini sama-sama punya problem udah lama, bertahun-tahun, yang itu diakui oleh Ijong ya. Dan kelihatan dia mukanya itu kayak sedih banget ya. Kalau pemirsa perhatiin itu sedih banget ketika cerita 5 tahun lalu mereka sebenarnya punya masalah ya. Dan Ijong itu berusaha untuk bersabar ngatasin ini semua, tapi mungkin ya di satu sisi Ijong merasa punya suatu kebutuhan ya, dan kebutuhan ini tidak bisa terpenuhi dalam rumah tangganya. Akhirnya terjadilah hubungan dengan pihak lain, mungkin ya pemicunya di situ. Atau mungkin memang awalnya ada problem tapi tidak terselesaikan, akhirnya berlarut-larut. Nah terjadilah tadi ya hubungan yang diduga pihak ketiga dengan pihak ketiga, berlarut jadi akhirnya. Sementara Dena merasa saya sudah bersabar banget loh, sudah bersabar, tapi kok saya masih diginiin terus. Ya iya, karena apa? Masalahnya kan nggak selesai.
Jadi masalahnya gantung terus. Nah orang kalau dua-duanya itu punya problem yang nggak ketemu, nggak selesai, dan ada perasaan insecure, kedua-duanya cenderung akan bersikap agresif. Makanya kenapa kalau pemirsa melihat kok dua-duanya ekspresinya seperti nggak ada rasa bersalah ya. Sebenarnya melakukan KDRT itu siapa? ya bisa jadi dua-duanya memang melakukan KDRT, karena Bunda lihat nggak ada emosi seperti kayak nyesel, kayak apa ya, kayak oh ya saya sudah bersalah loh melakukan itu, nggak ada. Yang ada dua-duanya itu kebimbangan, kegalauan ketika menceritakan masalah KDRT ini. Tapi pun terlihat ada gestur Ijong menyembunyikan sesuatu nggak sih? Nah ini kenapa ya pemirsa mungkin beranggapan Ijong menyembunyikan sesuatu, karena Ijong punya prinsip yang kuat. Bisa dilihat dari bahasa tubuhnya ketika cerita prinsipnya itu ya, tubuhnya tuh tiba-tiba ini ya langsung tegang, serius, matanya menatap ke depan, bahwa Ijong punya prinsip masalah rumah tangga itu urusan pribadi, bukan sesuatu yang diumbar. Jadi Ijong merasa kalau dia nggak perlu ceritalah ke orang lain gitu. Jadi ini kesannya seolah-olah Ijong nggak menutupin, dan ketika dibongkar oleh pihak Dena, kesannya seolah-olah Ijong itu menutupi apa yang terjadi ya. Tapi ini bahayanya ketika seseorang sudah punya prinsip demikian dan ditantang pihak lain ya, yang terjadi nanti apa? Saling lempar-lemparan bukti, nggak akan selesai ini masalah. Karena tadi kan Bunda bilang dua-duanya sebenarnya punya konflik ya, dan dua-duanya merasa nggak salah, dua-duanya merasa jadi korban. Jadi sampai kapanpun nggak akan ketemu ini masalahnya, sampai keduanya mau untuk saling mengakui ya memang kita berdua punya andil, punya kesalahan, yuk kita melihat ke masa depan yang lebih baik lagi, itu baru kita bisa cari solusi. Tapi kalau sudah sampai ke hukum apa yang terjadi nanti ini akan eker-ekeran masalah hukum, nggak akan selesai ini. Pasti nanti akan ada bukti lagi nggak selesai, jadi drama ntar ya. Bun, ketika Ijong menyebutkan istrinya atau menyebut nama istrinya, terlihat ada rona atau gestur yang membuktikan dia masih ada rasa cinta nggak sih sama istrinya? Bisa nggak sih hal itu terlihat dari gestur? Kalau Ijong lebih melihat soal saya bertanggung jawab kepada Dena dan anak, itu yang Bunda lihat ya. Kalau dikatakan ini cinta atau tidak, perlu dibedakan ya. Kalau masalah cinta itu bagi seorang laki-laki dewasa, bagi seorang Ijong itu adalah komitmen. Cinta adalah komitmen. Sementara Dena melihat enggak begitu. Cinta itu harus ada apa ya? Ada komitmen bentar aku cut biar pemirsa enggak. Mix segini. Jadi gimana nih? Aku ceritanya. Dari sini aja nih, Bunda. Nah, Bunda, bahasa tubuh Dena saat mengurai konflik rumah tangganya gimana yang Bunda lihat? Ini yang lucu pemirsa ya. Dena di wawancara dengan Bunda Maya itu kan cerita kalau dia sedih karena merasa diselingkuhin ya. Tapi ada bahasa tubuh yang Bunda tangkap itu ketika cerita kesedihan dia, wajahnya sih sedih pemirsa wajahnya, tapi kok rautnya itu tidak gesturnya itu kayak lurus, wajahnya itu seperti kalau lihat ya pemirsa tuh wajahnya seperti flat gitu ya. Ini agak unik karena kalau orang itu merasa terganggu, merasa marah karena itu biasanya mukanya ada marah, ada ekspresi sedih. Ini enggak, cuman sedih. Sedih aja gitu. Padahal harusnya kalau kita diselingkuhin, marah dong. Kamu mengkhianati kepercayaan saya. Iya kan? Ini enggak ada. Cuman sedih dan wajahnya cenderung flat. Dan yang uniknya lagi adalah ada kompensasi di area tangannya, pemirsa. Kompensasi apa? Perhatiin tangannya Dena itu begini di pangkuannya gini pemirsa ya. Kenapa kok tangannya harus begini? Ini pertanda apa pemirsa? Ini pertanda ingin merapikan ya, ingin merapikan sesuatu, dirapikan, dan ini kompensasi juga perasaan cemas ya. Ini kita cerita diselingkuhin loh, kok kamu jadi cemas? Kenapa? Apakah Mbak Dena selama ini tidak bisa memenuhi apa yang diminta oleh Mas Ijong, sehingga kemudian akhirnya ketika cerita tentang perselingkuhan itu yang terjadi tadi perasaan bahwa saya merasa menyadari bahwa saya memang punya kekurangan yang menyebabkan saya tidak bisa mungkin memenuhi harapan Mas Ijong ya.
Harusnya kan marah Mbak ekspresinya, ini kok nggak marah, cuman sedih dan tadi ya perasaan ingin membelai, perasaan ingin merapikan, ada perasaan seperti Anda tidak berdaya gitu ngadepin ini. Jadi ya wajar ya kalau pemirsa akhirnya tadi bener siapa sebenarnya ya, Mas Ijong kah, Mbak Dena kah? Dalam hal ini Bunda ngelihat ini bukan masalah benar, bukan masalah salah ya, tapi ini masalah kedua belah pihak mengakui bahwa masing-masing punya kekurangan. Bunda juga melihat masih ada kans kok sebenarnya mereka berdua kembali, karena Mas Ijong ada keinginan untuk bertanggung jawab, Mbak Dena juga sebenarnya masih sayang ya, masih membutuhkan Mas Ijong, apalagi ke anak-anaknya itu sangat besar ya, keinginan untuk menjaga anak-anaknya juga sangat besar. Jadi ada hal yang mempersatukan mereka, yaitu anak. Insya Allah sih kalau dua-duanya mau membuka hati ya, pasti ada jalan untuk balik lagi untuk berdamai. Tapi tadi ya jangan diungkit-ungkit lagi ke masa lalu, pasti nggak akan selesai masalahnya, pasti akan selalu ada kekurangan di antara pasangan tersebut ya. Nah Bun, di antara video keduanya nih Ijong sama Dena, mana yang menurut Bunda lebih natural? Video mana? Yang di dalam itu, yang si Dena sama Bunda Maya, kan si Ijong di pressconnya. Di antara kedua video Ijong dan Dena ini, mana yang Bunda lihat lebih natural? Dua-duanya natural ya. Mas Ijong tadi dengan rasa tanggung jawabnya, dengan perasaan tadi yang emosi campur aduk tapi berusaha dikendalikan ya, ada perasaan marahnya juga, kaget gak nyangka pihak Dena itu sampai mengajukan gugatan secara pidana untuk KDRT. Itu kelihatan pemirsa tangannya ngepel kayak gini ya selama cerita. Coba dilihat ya videonya nanti di Gospel tuh, ada tangan yang ngepel gini, itu kan perasaan nggak terima sebenarnya. Dan Mbak Dena dengan segala kelabilannya, dengan segala tadi ya, ada perasaan sayangnya, ada perasaan ketidaksanggupannya dia, rasa bersalahnya dia gitu ya. Jadi dua-duanya sebenarnya jujur apa adanya. Cuma tuh tadi ini dua orang yang persepsinya sama-sama nggak ketemu, dan kebetulan orang-orang di sekitarnya mungkin saja ya saling nggak terima, akhirnya mendorong mereka berdua tidak untuk menemukan titik temu, tetapi untuk berpisah. Mungkin karena dipikir udah lama ya, udah 5 tahun, diakui juga kan Mas Ijong, Mbak Dena juga ngakui dari 2016, udah lama masalah ini berlarut-larut, nggak ada ujungnya, lebih baik diselesaikan. Mungkin itu juga akhirnya mendorong terjadinya gugatan. Nah Bun, soal Ijong yang menjawab isu orang ketiga, Bunda melihat gestur Ijong itu menyangkal nggak sih? Gimana ya dia nyangkal di sini? Ada gestur menyangkal nggak? Oh, Iya. gara-gara kedekatan ini. Iya. Jadi si ininya jadi ngamuk. Itu sebenarnya kepotong kayaknya tuh. Aku juga pernah lihat soalnya dibersihin mulutnya Ijong pakai tisu sama Ririn. Oh gitu aslinya. Oke Bun, setelah melihat tadi video Ririn sama Ijong yang dimana Ririn menghampiri dan datang dengan sengaja ke lokasi syutingnya Ijong, lalu membawakan makanan, menyuapi, gestur apa yang Bunda tangkap? Gestur yang Bunda tangkap ya dari Ririnnya ya, kelihatan pemirsa kalau Ririnnya tuh butuh banget untuk dicintai ya. Mungkin emang lagi bermasalah ya hubungannya Mbak Riri dengan keluarganya ya. Kebetulan ketemu Mas Ijong, yang Mas Ijongnya itu kelihatan ya kalau dia seperti laki-laki yang bertanggung jawab, itu kan ini bukan rasa nyaman dari seorang Ririn ya. Tapi kita lihat nih ketika datang pun sebenarnya Mas, kalau ditanya Mas Ijong itu tertarik nggak sih sebenarnya sama Ririn? Ya kelihatan sebenarnya tertarik pemirsa ya. Dari mana? Dari bahasa tubuhnya yang tiba-tiba Mas Ijong langsung rapiin tuh bajunya. Padahal kan bajunya udah rapi ya pemirsa, dirapiin lagi. Seseorang biasa merapikan bajunya itu tuh menunjukkan penghargaan kepada lawan jenisnya dan untuk memberitahu bahwa saya rapi loh, saya layak loh untuk kamu pilih gitu loh, secara bawah sadar gitu pemirsa ya. Nah, cuman apakah kemudian ini berlanjut ke hubungan yang lebih serius? Ya belum tentu lah ya pemirsa, karena
kelihatan kok kalau Mas Ijong sebenarnya juga nggak nyaman ketika didatengin Ririn begitu. Lihat tuh pahanya langsung goyang. Ya, itu menunjukkan aduh gitu. Kok mungkin kok kamu tiba-tiba datang, atau kok kamu deket-deket banget sama saya. Ntar saya nggak kuat loh kalau diginiin terus. Kayak gitu ya. Jadi Mas Ijong juga suka, tetapi di sisi lain juga sebenarnya Mas Ijong juga nggak nyaman sebenarnya. Itu konflik juga. Nah, kebayang kalau dua-duanya rumah tangganya sedang bermasalah, dua-duanya sedang butuh cinta. Apa yang terjadi pemirsa? Nah, ini udah ya, silakan Anda simpulkan sendiri. Oke.